Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Dwi Cahyani dari Kimia A. Di sini saya akan membahas mengenai proses fotofosforilasi non-siklik. Jadi, sebelum kita mengetahui prosesnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen yang ada dalam fotofosforilasi non-siklik tersebut. Nah, apa sih fotofosforilasi non-siklik itu? Fotofosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan 2. Dalam fotofosforilasi non-siklik, pergerakan elektron dimulai di fotosistem 2, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Nah, pada gambar bisa kita lihat di dalam fotofosforilasi non-siklik ini kita memerlukan yang namanya fotosistem. Fotosistem adalah kumpulan klorofil. Dalam fotofosforilasi non-siklik terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Mengapa dibedakan menjadi fotosistem 1 dan fotosistem 2? Nah, itu karena kemampuannya dalam menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berbeda. Dalam fotosistem 2, optimal menyerap cahaya matahari yang panjang gelombangnya 680 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 1, optimal dalam menyerap cahaya matahari yang panjang gelombangnya 700 nanometer. Lalu di sini ada protein-protein yang menangkap elektron atau akseptor dari elektron. Ada akseptor primer, lalu Peki atau plastoquinon, kemudian kompleks sitrokom atau disingkat KS, dan PC plastosianin, akseptor primer lagi, kemudian FD atau ferrodoksin, dan enzim NADP plus reduktase. Pertama, yang terjadi adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang akan membawa energi cahaya. Nah, paketan-paketan energi cahaya tersebut disebut sebagai foton. Foton itu merupakan paketan energi cahaya matahari yang mengenai fotosistem yang merupakan kumpulan dari klorofil. Ada suatu benda dikenai energi yang sangat tinggi, akibatnya pada klorofil akan keluar dari lintasannya atau disebut sebagai eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi ada dua, karena pusat dari klorofil adalah unsur Mg atau magnesium. Maka ketika tumbuhan kekurangan magnesium akan klorosis atau warna daun menjadi kekuningan karena klorofilnya berkurang. Unsur Mg yang menjadi pusat klorofil ini sangat mudah melepaskan dua elektron sehingga disebut Mg2+. Jika elektron sudah keluar dari lintasan, maka elektron akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, karena pada fotosistem 2 mengeluarkan 2 elektron, maka kondisi di fotosistem 2 menjadi labil, sehingga kita harus membuatnya menjadi stabil. Kita harus mencari elektron baru untuk mengganti elektron yang tadi hilang dari proses fotolisis air. Jadi, ada proses H2O atau air akan dipecah dengan bantuan cahaya menjadi 2H+, ditambah 2 elektron ditambah setengah oksigen. 2 elektron ini akan masuk ke fotosistem 2 sebagai pengganti dari elektron yang tadi hilang. Lalu, oksigen akan dikeluarkan sebagai hasil fotosintesis
sehingga fotosistem 2 menjadi stabil. Kemudian dua elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem 2 akan ditangkap oleh akseptor primer. Dari akseptor primer, elektron dilempar lagi, lalu ditangkaplah oleh plastoquinon atau Peki. Dari Peki dilempar lagi, kemudian ditangkap oleh kompleks sitrokom. Kompleks sitrokom ini memiliki enzim ATP sintase. Nah, dari kompleks sitrokom, elektron dilempar lagi, yang kemudian ditangkap oleh plastosianin atau PC. Dalam fotosistem 1 yang pusat reaksinya 700 nanometer yang juga sama-sama terkena cahaya matahari mengenai fotosistem 1 dan 2. Kemudian foton dalam fotosistem 1 akan menabrak klorofil yang ada di fotosistem 1. Akibatnya klorofil akan kehilangan elektron sebanyak 2 elektron. Sehingga elektron yang berasal dari plastosianin kita gunakan untuk mengganti elektron yang hilang dari fotosistem 1. Lalu elektron yang ada di fotosistem 1 dilepas, kemudian ditangkap oleh akseptor primer. Dari akseptor primer dilepas lagi, ditangkap oleh ferredoksin. Dari ferredoksin dilempar lagi, yang kemudian ditangkap oleh enzim NADP plus reduktase. Ketika elektron ditangkap oleh NADP plus reduktase, maka akan terjadi reaksi NADP plus ditambah H plus yang berasal dari hasil fotolisis air ditambah 2 elektron. Kemudian akan menjadi senyawa NADPH. Sehingga hasil dari fotofosforilasi non-siklik ada oksigen, ATP, dan NADPH. Kemudian di sini ada ringkasan mengenai penjelasan fotofosforilasi pada gambar tadi. Proses yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya, kemudian diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan. Kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Hasil berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi. Sedangkan hidrogen akan beraksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Mula-mula molekul air diurai menjadi 2H+, ditambah setengah O2 ditambah 2 elektron. Kemudian 2 elektron dari molekul air tersimpan di fotosistem 2. Sementara ion H+ akan digunakan pada reaksi yang lain dan O2 akan dilepaskan ke udara bebas. Karena tersinari oleh cahaya matahari, 2 elektron yang ada di P680 menjadi tereksitasi dan keluar menuju akseptor elektron primer. Setelah terjadi transfer elektron, P680 menjadi defisiensi elektron, tetapi dapat cepat dipulihkan berkat elektron dari hasil penguraian air tadi.
Kemudian setelah itu mereka bergerak lagi ke rantai transport elektron yang membawa mereka melewati plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya sampai di fotosistem 1, tepatnya di P700. Sesampainya di fotosistem 1, dua elektron tersebut mendapat pasokan tenaga yang cukup besar dari cahaya matahari. Kemudian elektron itu akan bergerak ke molekul akseptor, ferredoksin, dan akhirnya sampai di ujung rantai transport, di mana dua elektron tersebut telah ditunggu oleh NADP+ dan H+ yang berasal dari penguraian. Dengan bantuan suatu enzim bernama ferredoksin NADP reduktase atau disingkat dengan FNR, NADP+, H+, dan elektron tersebut menjalani suatu reaksi, yaitu NADP+ ditambah H+ ditambah 2 elektron akan menjadi senyawa NADPH. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.